Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Ya pemirsa, balik lagi di Berendor Ruang Konsultasi. Masih bersama saya Pemanca yang akan membahas mengatasi kolesterol pasca lebaran. Masih dengan Dokter Putri dan juga Dokter Else nih. Nah Dokter Putri nih aku mau tanya, ini kan kita masih akan membahas mengenai kolesterol pasca lebaran. Tadi juga sudah disinggung terus nih, untuk pola hidup sehat, pola makan sehat, kurangin stres itu adalah kunci utamanya. Tapi kalau dari dokter sendiri ada nggak sih tips untuk kolesterolnya masih bisa stabil di era gempuran makanan yang banyak saat lebaran itu? Iya, oke. Tadi sebenarnya udah disinggung ya, kalau kita makan satu makanan, kita yang bisa kontrol sendiri. Nah, untuk tips dari aku sebenarnya aku juga masih makan makanan yang berbau kayak ada kandungan kolesterol. Apalagi lebaran gitu ya, dokter benar. Ya. Apalagi disuguhkan makanan, kita nggak mungkin nggak makan kan. Cuman kalau aku sendiri, aku cek dulu nih, cek dulu untuk kolesterol aku sendiri aman atau enggak. Kalau misalnya dalam batas aman, oke, dimakan. Cuman udah cukup di momen itu aja gitu. Kalau nanti besoknya udah stop, nggak usah makan makanannya kayak gitu lagi, gitu kan. Terus kalau tadi ya udah aku sebutin juga, kalau minyak, kalau bisa minyaknya diganti sama minyak nabati karena dia kandungan kolesterolnya 0. Terus juga kalau tips dari aku, kita makan itu kan makan enak tuh sementara gitu kan. Untuk mengingatnya ya, untuk pengingat kita, makanan sementara kita makan terus udah selesai. Efek kedepannya yang mestinya kita harus pikirin. Jadi jangan cuma karena pengen sesaat aja kita nggak mikirin efek kedepannya. Jadi kita yang harus kontrol diri kita. Sama itu tadi sih, berat badannya dijaga, body mass indexnya dihitung benar-benar kilogram per berat badan, dan tinggi badannya dihitung benar-benar body mass indexnya, supaya kita nggak termasuk ke golongan orang-orang yang berisiko tinggi untuk hiperkolesterolemia. Jadi lagi-lagi harus mengontrol diri sendiri. Ada nggak sih dok tips yang lebih enakan gitu, yang kayak masih bisa makan tapi mungkin minum obat, atau mungkin dengan minum air kelapa katanya bisa langsung turun, itu gimana dokter? Ngomongin air kelapa ya, sebenarnya waktu dulu penelitiannya memang ada, penelitiannya itu bukan ke manusia tapi dia ke hewan, ke tikus. Biasanya kan memang penelitian obat atau penelitian yang herbal kayak gitu dia ke hewan terlebih dahulu. Nah di hewan tikus itu dia memang mempengaruhi kolesterolnya, itu menurunkan kolesterol. Jadi tikus yang dikasih air kelapa, kolesterolnya itu jumlahnya menurun. Cuman memang yang diperlukan untuk mengurangi kolesterol tersebut dosisnya cukup tinggi di tikus tersebut, yang kalau dikonversikan ke manusia itu sekitar manusia dengan berat badan 70 kg harus minum sekitar 3 liter air kelapa. Jadi dosisnya sangat-sangat besar untuk bisa memberikan efek yang menurunkan jumlah kolesterol tadi. Dan juga itu perlu studi lebih lanjut ke manusia, memang ke manusianya. Sedangkan kita belum punya tuh studi yang langsung ke manusia, karena biasanya memang kita studi ke hewan terlebih dahulu baru kita kasih ke manusia. Cuman kalau ke manusia belum ada studinya atau belum terbukti secara ilmiah, kita kalau ke pasien tidak menyarankan hal tersebut untuk jadi terapi utama gitu. Jadi kita tetap ke guideline kedokteran. Kalau memang ada pasien dengan hiperkolesterolemia, kita cek emang terbukti, modifikasi dulu gaya hidupnya, terus baru kita kasih obat tadi ya, statin, fibrat gitu-gitu. Kalau misalnya enggak juga, baru kita bisa kita rujuk ke spesialis penyakit dalam untuk diterapi secara medikamentosa. Jadi bukan kita sarankan untuk minum air kelapa sebanyak ini, karena penelitiannya sendiri masih dibutuhkan penelitian yang lebih lanjut. Jadi memang kunci utamanya memang benar-benar ada mengontrol. Jadi nggak ada tuh istilah menurunkan kolesterol dengan cara yang enak, tetap bisa makan, itu nggak ada ya dokter ya. Tetap harus dari diri sendiri ya. Jadi jangan terlalu mungkin tidak terlalu berlebihan dari apapun itu ya, dengan mungkin makan makanan manis atau mungkin makan makanan yang berlemak, itu memang harus harus ada batasannya gitu ya dokter ya. Nah kalau misalnya dari dokter sendiri sebenarnya makan makanan yang sehat itu kan kalau kita mendengarnya kayak
nggak enak gitu ya. Aduh susah gitu ya. Tapi sebenarnya ada nggak sih makanan-makanan yang tetap bisa kita makan enak gitu, masih dengan selera kita yang biasanya gitu ya, tapi dengan kolesterol yang rendah? Seperti apa ya dok? Mungkin bisa kasih tahu juga tips-tipsnya kepada pemirsa di rumah untuk memilih makanan bisa enak tapi bisa juga kolesterolnya stabil. Ya kalau bicara mau yang enak tapi sehat, kayaknya agak sulit ya Mbak Afifah ya. Tapi kita balik lagi nih, kalau di Lebaran kemarin kan istilahnya hari kemenangan nih. Jadi memang launching makanan itu kayak setahun sekali penuh nih di meja. Semua ada ya, dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Ada santannya, banyak santannya, minyaknya, terutama belum lagi cookies kuenya ya yang ada bahan mentega olahannya seperti itu. Akan tetapi sudah berulang kali disampaikan Dokter Putri, mengontrol diri yang pertama, terus kalau memanglah ada opor ayam, ada rendang, ada ketupat sayur, santan semua nih, kalau bisa nih untuk mengontrol diri dan demi kesejahteraan, kesehatan jangka panjang, pilihlah salah satu aja. Salah satu aja yang bersantan, salah satu yang berminyak, seperti itu ya. Banyakin kalau ada sop buahnya, tapi jangan terlalu banyak juga karena kandungan gula. Kalau ada buah-buahan lebih bagus, kita banyak makan buahnya, salah satu santannya, mungkin akan lebih balance ya antara serat sama kandungan lemaknya itu. Karena lemak itu memang dia enak tapi jahat seperti itu. Seperti yang Mbak Afifah sampaikan, ada nggak sih yang enak gitu ya tapi sehat seperti itu ya? Karena mungkin untuk mensiasatinya kurang lebih seperti itu. Kalau memang ada 3 jenis santan, 3 jenis goreng, tapi di situ ada seratnya, ada sayurnya, mungkin lebih baik dipilih 1 santan, 1 goreng, lebih banyak serat sama vitamin mineral lainnya. Jadi dikurangin lah ya dokter ya. Jadi nggak semua gitu dijejerin di atas meja gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk makan makanan sehat itu sebenarnya seharusnya kita sebagai manusia itu sebenarnya seperti apa sih dok? Kalau kita bicara makanan sehat, tentunya kita bicara 4 sehat 5 sempurna. Nah, balik lagi, Kemenkes sudah banyak nih campaign isi piringku. Nah, misalnya nih 1 bulatan isi piringku itu kebanyakan dari kita setengahnya karbohidrat, setengahnya lagi protein. Mana sayurnya? Kayak gitu ya. Padahal itu salah. Yang seharusnya itu seperempatnya karbohidrat misalnya ya, seperempatnya protein, baru seperempatnya lagi sayuran, seperempatnya lagi protein mineral. Udah cukup 1 porsi, tidak lebih dari 1 porsi ya. Kalau memang itu mau dikatakan makanan yang sehat. Itulah isi piringku. Di 1 piring lengkap 4 sehat 5 sempurna, tidak lebih dari 1 porsi. Nah, kalau balik lagi mau lebih sehat lagi, hitung kalori sesuai kebutuhan berat badan masing-masing seperti itu. Cara menghitungnya seperti apa nih dokter? Dia yang simpelnya deh untuk orang awam gitu. Dia kalau misalnya berat badannya itu adalah 50 kilo, kita anggap 50 kilo ya. Jadi kebutuhan kalorinya itu adalah sekitar 15 sampai 20 ya, kalau saya nggak salah 20 kalori per kilogram berat badan. Jadi kurang lebih sekitar 1000 lah, 1000 kilokalori per kilogram berat badan. Itu udah cukup, itu dengan 1 piring itu mungkin malah lebih ya, kalau memang 1 piring itu malah ada tambahan olahan santannya, belum lagi minyak yang dipakai berulang. Sebenarnya boleh sebenarnya makanan yang goreng itu, tapi gunakan minyak yang 1 kali pakai. Oh, jadi kalau 2 kali pakai itu bisa meningkatkan risiko kolesterol dokter ya? Karena lemak trans atau lemak jenuh di minyak yang kita pakai ulangan itu lebih banyak, radikal bebasnya lebih banyak lagi seperti itu. Makanya boleh makan yang gorengan asalkan 1 kali pakai. Kenapa gorengan di luar itu tidak boleh? Ini mohon maaf ya untuk pedagang gorengan, karena mungkin pedagang yang di luar lebih banyak memakai minyak yang secara berulang seperti itu ya. Jadi lemak jenuh atau lemak transnya itu lebih banyak lagi dan radikal bebasnya lebih banyak lagi seperti itu. Jadi ya ini juga mungkin apa ya, bahan baku dari kita memasak juga itu penting banget ya dokter olahannya, ya. bahan bakunya, beratnya, karena tidak bisa dipungkiri semakin banyak santan semakin gurih, semakin enak ya, seperti itu. Benar. Padahal santan itulah yang ada yang bilang makan kambing kolesterolnya tinggi. Sebenarnya nggak gitu juga konsepnya.
kalau kambing diolah secara sehat sih nggak apa-apa karena dia juga mengandung gizi yang baik. Akan tetapi olahannya itu santannya, tumisannya dengan gorengannya seperti itu yang membahayakan seperti itu. Makan makanan yang berlemak itu ya dok ya. Jadi kalau apapun itu makanan yang mengandung lemak itu bisa meningkatkan kolesterol. Betul begitu sekali. ya konsepnya ya dokter. Oke dokter, tahan dulu. Setelah jeda pariwara berikut ini tetap di Berendor Ruang Konsultasi.